Halo Sobat Tuk, selamat datang di Tuk Over, podcast dari Tuk Indonesia yang akan membicarakan tentang isu-isu hits seputar keuangan. Nah, kali ini bersama saya Ica, kita akan ngebahas tentang yang lagi rame-rame nih, tentang BNI, pembiayaannya dan pembungkaman yang mereka lakukan. Hari ini sudah ada narasumber kita, yaitu Abdul Haris dari Tuk Indonesia. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik, Ica. Kamu gimana kabar? Baik juga. Baik ya. Dengar-dengar kemarin abis pulang dari Kalimantan Tengah, terus kemarin kita scrolling di Instagram ada Medsos, video ya. rame-rame yang kayak video amatir gitu, terus kayak ada yang desek-desek, ada yang dorong-dorong itu. Kejadian apa sih Bang di sana? Iya, ya itu kejadian aksi yang kami lakukan dengan Walhi Kalimantan Tengah. Terus dibubarin, diminta dihentikan oleh pihak BNI. Jadi itu satu aksi yang kami lakukan bersama dengan Walhi Kalimantan Tengah, melihat situasi yang saat ini sedang terjadi di Kalimantan Tengah, di mana industri kelapa sawit yang dibiayai oleh bank itu banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif di sana. Salah satunya adalah aktivitas yang sekarang lagi terjadi, pemerintah menyegel perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang telah ditanam di dalam kawasan hutan, dan perusahaan-perusahaan tersebut dibiayai oleh bank-bank besar. Ada bank BUMN, ada bank swasta, bank nasional. Salah satu bank yang kami identifikasi itu adalah BNI. Jadi gitu ceritanya kami kenapa kemudian aksi di depan BNI. Oke, berarti ada duitnya BNI ini yang sebenarnya ngalir ke perusahaan-perusahaan yang ada jejak kotornya lah ya. Benar. Nah, emang aksinya kayak gimana kok bisa sampai mereka reaktif itu nanggepinnya? Nah, aksinya sebenarnya biasa aja, Cak. Jadi itu aksi di depan kantor, bukan di dalam kantornya ya, di depan kantor. Di luar pagar ya? Di luar pagar, di trotoar, tidak mengganggu aktivitas siapapun. Jadi kami bentangin spanduk seperti yang Ica nonton di video itu kan. Jadi kita bentangin spanduk, kita hanya kurang lebih sekitar 4 orang di situ. Spanduk, mungkin kami bisa bilang durasi waktunya bentang spanduk sekitar 5 menit sampai 7 menit. Tiba-tiba ada segerombolan orang datang, sekitar 10-an orang datang. Banyak banget. Kita hanya berempat orang, ada security, ada para pekerja di BNI semuanya datang keluar, meminta kita untuk membubarkan gitu, termasuk mengintimidasi salah satu kameramen kami untuk menghapus video itu. Jadi itu. Nah, awalnya sebenarnya kami nggak tahu siapa aja sih sebenarnya yang membubarkan ini. Setelah selesai kami identifikasi orang-orang di situ, dan ternyata ada salah satu kepala cabang di situ yang ikut turut serta membubarkan aksi yang damai, yang nggak mengancam siapapun itu gitu. Karena aku pikir pas waktu lagi ngeliat video itu, aku kira nih kayak preman-preman yang biasa ada di sana gitu, mungkin menjagain mereka ya. Karena nggak pakai seragam kan. Betul. Mereka semua pakai kaos biasa gitu, nggak ada beberapa sebenarnya yang nggak tertangkap di situ yang pakai pakaian cukup rapi, tapi memang tersirat tidak teridentifikasi siapa aja di situ selain security kan. Jadi memang tidak teridentifikasi siapa aja orang di situ, tapi mereka bilang kami dari pihak BNI. Nah, menariknya kan sebenarnya aksi yang sama itu pernah kami lakukan di Jakarta. Aksi di depan BNI juga, bahkan banyak banget yang sudah melakukan aksi di depan BNI. Nah, ini menurut kami punya situasi yang sama dengan situasi di mana aksi menyampaikan kebebasan berpendapat itu mulai terhalangi tuh, Cak. Jadi ada tekanan di situ. Iya, karena kayaknya emang akhir-akhir ini, kayaknya udah beberapa tahun terakhir nih, setiap kita aksi ada aja penangkapan ya. Ataupun juga tindak represif, entah itu dari pihak aparatnya ataupun juga sekarang ada model-model pakai preman. Iya. Kamu masih ingat waktu kita aksi di Jeddah untuk iklim? Oh iya. Di Waktu 2024 September. Climate Strike yang Climate September. Strike. Iya, betul. Itu kan kita dibubarin sama preman yang waktu itu ada polisi yang seolah-olah dia mau melindungi kita. Tapi ya nggak nangkapin orang yang mau bubarin kita, justru si yang mau aksi ini kayak dilindungi, dan mereka nggak bisa lindungi juga. Jadi ya itu ancaman terhadap kebebasan berpendapat macam itu yang
mungkin sekarang mahal banget ya. Maksudnya Iya, betul. untuk mau dilakukan oleh orang banyak itu jadi semacam ini mengancam keselamatan saya, keamanan saya atau apa. Jadi akan semakin berkurang aksi-aksi macam itu gitu. Dan ternyata ketika aksi di depan kantor BNI yang which is kita semua punya publik punya uang di situ. Kita pengen tahu uang itu dipakai ngapain, apakah uang-uang itu tersebut disalurkan dengan benar dalam artian kita sebagai pencinta lingkungan dan juga mengadvokasi terkait dengan penghormatan hak asasi manusia terhadap masyarakat adat, apakah ada pendanaan yang disalurkan kepada perusahaan-perusahaan itu yang berdampak kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Nah itu aja kan kita butuh sesuatu yang kita tagihkan kepada industri keuangan seperti itu. Selama ini juga kita nggak pernah tahu ya duit kita tuh yang kita tabung di bank tuh ngalirnya kemana, walaupun sebenarnya nggak banyak banget gitu. Gak banyak. Tapi kan tetap aja kita butuh tahu juga ya sebenarnya uang ini ngalirnya kemana gitu. Nah, menurut Bang Aris sendiri, kenapa sih kita penting nih ya untuk menyoroti bank terkait pembiayaan di industri ekstraktif gitu ya? Ini kan kita ngomongin soal sawit dan sekarang mungkin bakal merambah lagi gitu ya dengan nikel yang semakin populer. Mungkin juga industri ekstraktif yang lain juga dapat pembiayaan yang cukup besar juga. Persis ya dari bank-bank ini ya. Iya, ini memang satu hal yang mulai trennya membesar di civil society, di masyarakat kita. Bukan hanya NGO, tapi publik mulai aware sama bagaimana uang mereka disalurkan. Jadi kita semua kan punya tabungan nih yang nggak seberapa tadi, ya, yang gede banget, tapi duitnya nggak ada gitu ya di bank-bank itu. Tapi sebagai sebuah lembaga yang berkewajiban untuk bertugas untuk memberikan pendanaan gitu, uang-uang kita yang kita tabung tadi itu kita punya kewajiban untuk menagih, mendapatkan informasi gitu kepada institusi keuangan itu. Uang-uang itu dipakai ngapain gitu, karena kita nabung dan uang itu nggak diam aja di bank itu, tapi disalurkan kepada industri lain seperti tadi yang Ica bilang, ada industri kehutanan, industri perkebunan, dan terbaru ada industri mining ya, nikel. Nah di kelapa sawit kita punya kemampuan sawit, nikel, dan kehutanan tadi itu kenapa penting, kita punya kemampuan untuk mendorong agar supaya lembaga jasa keuangan atau industri keuangan seperti bank tadi itu dapat kita mintai pertanggungjawaban uang-uang nasabah-nasabah tadi itu atau pembiayaan mereka itu dibiayai untuk apa saja, dan itu dapat menekan industri keuangan seperti bank tadi itu untuk menghentikan membiayai pengerusakan seperti yang terjadi di Kalimantan dan lain-lain. Nah, jadi itu penting banget sebenarnya untuk publik, NGO untuk mengadvokasi industri keuangan ini karena udah ada regulasinya di Indonesia. Jadi kita udah punya regulasi itu, udah banyak dibahas sama TUK bagian yang ini. Laporan-laporan kita bisa baca aja ya terkait dengan hubungan perbankan dan lain-lain, kebijakan terbaru apa saja berkaitan dengan keuangan. Jadi dalam sesi ini kita pengen memberikan edukasi lebih besar bahwa publik itu punya kewajiban untuk meminta industri keuangan, bank, agar supaya menghentikan pembiayaan yang berisiko terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Yang berisiko ya. Yang berisiko berarti terhadap, harus hati-hati dong dari awal sebenarnya. Nah ini menarik sekali soal hati-hati. Nah di dalam banyak pengalaman bank-bank ini udah bilang dia membiayai perusahaan-perusahaan itu udah dengan semua standar yang benar gitu. Checklist semua gitu lah ya. Checklist semua ya. Oke. Jadi mereka udah apakah punya izin? Ya punya izin. Ya punya Anda, punya AMDAL, punya apa lagi? Tidak menanam di dalam kawasan hutan, tidak menanam. Ada izin dan lain-lain. Tapi faktanya di lapangan gimana, Bang? Itu dia. Nah kami menemukan ini nanti akan ada laporan tersendiri terkait dengan ini. Akan TUK sampaikan bocoran dikit. Tapi kami menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang mereka biaya itu dalam kebijakan terbaru SK Menteri Kehutanan menyebutkan nomor 36 tahun 2025 menyebutkan ada kurang lebih 400-an perusahaan kelapa sawit itu telah menanam di dalam kawasan hutan dengan luas kurang lebih sekitar 1 jutaan. Tapi datanya dibuka? Datanya terbuka, di lapangan sudah ada penyegelan. Nah faktanya penyegelan itu tidak berjalan seperti yang dibayangkan, disegel. Disegel artinya nggak ada aktivitas ya. Kan bayanganku kalau disegel, kalau biasanya kan ada
polis line atau apa gitu Betul. lah ya yang membatasi, terus juga tidak ada aktivitas. Nah, kalau di lapangan tuh sekarang kayak gimana, berapa ribu? Iya, di lapangan memang ada segel, tetapi aktivitas perusahaan masih berjalan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, nanti kami bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil akan buat sebuah laporan terkait dengan ini, Oke. khususnya untuk menyawal di beberapa wilayah yang ada penyegelannya, dan fakta-fakta itu dapat ditunjukkan penyegelan itu apa sebenarnya yang disegel dan siapa yang menyegel dan apakah hasil segelan itu bisa dibuka. Siapa yang bisa membuka itu juga nanti kita bisa dalam laporan tertentu, laporan tersendiri yang akan kami sampaikan gitu. Oke, itu Tapi rencananya intinya, mau kapan? rencananya mungkin akan ada di bulan depan. Tapi intinya tadi dari aktivitas itu ada keterlibatan bank di situ yang kita bisa minta untuk dia bertanggung jawab di dalam pembiayaan yang dia sudah salurkan. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Kalteng sendiri gitu ya, ini kan emang sebenarnya proyek-proyek sawitnya banyak banget Betul, gitu ya, betul. dan pembiayaannya banyak juga gitu, mungkin nggak cuma ada BNI tapi juga ada bank-bank lain juga yang membiayai. Nah, kalau sejauh ini yang dipantau oleh TUK pendanaan ke perusahaan sawit ini seperti apa sih konsekuensinya di Kalimantan Tengah sendiri? Iya, sebenarnya kalau kami memantau ya dalam kurun 10 tahun terakhir ya, seperti Bank BNI itu membiayai perusahaan-perusahaan besar-besar semuanya. Yang misalnya kami soroti itu salah satunya sampai di 2024 BNI itu membiayai konsisten terhadap Sinarmas Group ya, Sinarmas Group yang juga perusahaan-perusahaannya sekarang itu masuk di dalam SK Kementerian Kehutanan tersebut dan terlibat di dalam penanaman sawit di dalam kawasan hutan. Artinya aktivitas ini termasuk aktivitas yang disegel oleh pemerintah. Nah, perusahaan-perusahaan apa aja itu nanti yang akan kami sampaikan ya di dalam laporan itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa perusahaan besar seperti itu pun itu tidak dengan prosedur yang tadi Ica bilang soal kehati-hatian dalam pengawasan pembiayaan dia gitu ya, dalam pelaksanaan pembiayaan dia dalam implementasi pembiayaan yang harusnya benar-benar melakukan aspek kehati-hatian di dalam pembiayaan yang dia salurkan. Oke, berarti ini perusahaan-perusahaan besar yang biasa besar, kita lihat jadi, di pasar ya, jadi produknya ya. Betul banget. Jadi ya ini menurutku contoh konkret ya, kalau perusahaan sebesar itu aja punya aktivitas yang melanggar hukum gitu, bagaimana perusahaan-perusahaan yang aktivitas yang lain yang tidak tersorot oleh lensa atau pena jurnalis atau laporan dari NGO. Jadi ya ini kasus-kasus yang menurut kami penting diangkat untuk menjadi sebuah story bahwa ada carut marut di dalam tata kelola industri kelapa sawit kita, dan itu sudah banyak juga diulas. Tetapi bagaimana peran perbankan itu menjadi hal yang tersendiri untuk TUK ingin terus edukasi, terus sampaikan kepada publik bahwa ini tidak akan berhenti selama industri keuangan seperti Bank BNI yang kita lakukan aksi kemarin itu memperbaiki sistemnya juga, memperbaiki tata kelolanya, melakukan melakukan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehati-hatian di dalam penyaluran pembiayaan. Iya, karena nggak bisa dipungkiri juga ya bahwa proyek-proyek yang berjalan di Kalimantan Tengah ataupun di wilayah lain ya nggak terlepas juga gitu dari pembiayaan yang cukup besar atau mungkin sangat besar dari bank-bank ini. Dan kita nih kan sebagai nasabah gitu ya Bang ya, dan juga sebagai konsumen kadang-kadang ngerasa kita di Jakarta kayaknya berasa jauh gitu ya sama isunya gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa kita di sini juga sebagai konsumen gitu ya, konsumen minyak yang biasa menggoreng dengan minyak sawit gitu ya, harus makan peduli gorengan gitu setiap hari. Nah ya sekarang siapa sih orang di Indonesia yang nggak bersinggungan dengan kelapa sawit gitu. Karena kan walaupun mungkin kita nggak ngegoreng, tapi kan produk-produk olahan kelapa sawit juga banyak. Nah gimana sih cara mendekatkan isunya juga gitu ya, kita sebagai nasabah ataupun juga sebagai konsumen. Nah ini pertanyaan menarik Ca, karena
sebenarnya kekuatan civil society itu atau publik secara keseluruhan tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, organisasi baik agama dan lain-lain, itu punya kekuatan di dalam mengontrol sistem yang sedang bekerja hari ini. Apapun itu ya, sistem pemerintahan, sistem pasar, sistem keuangan, publik itu punya kekuatan sebenarnya untuk mengontrol. Sayangnya kekuatan yang dimiliki oleh publik ini tidak kunjung digunakan atau tapi belum dikerahkan dengan sedemikian mungkin untuk bisa dimobilisasi untuk melakukan sebagai sebuah tekanan. Tentu kita sudah banyak punya contoh atas bagaimana gerakan masyarakat sipil publik luas itu untuk menekan pemerintah. Tahun 98 itu terjadi. Dan terjadi perubahan sistem yang luar biasa. Di pasar itu mungkin juga, di pasar dan sistem keuangan itu juga bisa, karena apalagi itu lebih rentan. Pasar itu maksudnya gini, jadi kan tadi kamu bilang kita makan gorengan setiap hari, atau di rumah kita masak juga. Nah di negara-negara yang berkembang, kemampuan publik untuk menekan pasar itu sangat efektif sekali dengan kehati-hatian membeli produk. Jadi mereka setelah, katakan kayak mereka nonton podcast ini, setelah mereka menonton atau mendapatkan informasi, baik itu lewat berita, lewat podcast, lewat apapun itu saluran medianya, dia punya awareness terhadap keterlibatan dia tadi, yang kamu bilang orang di Jakarta, orang dimanapun yang di kota yang nggak terhubung langsung dengan aktivitas pengerusakan di hutan di Kalimantan atau hutan di Sumatera atau di Papua, itu dapat terlibat untuk menghentikan pembelian produk yang terlibat dengan perusahaan-perusahaan yang merusak itu. Jadi itu kekuatan utama dari publik. Nah, si perusahaan-perusahaan ini punya hal yang pasar tentu harus menjaga terkait dengan citra mereka. Ya, jadi citra mereka bahwa mereka adalah produsen yang baik, memproduksi kelapa sawit dengan menghormati asasi manusia, melindungi lingkungan hidup dan lain-lain, itu ingin mereka tonjolkan sebagai produk yang mereka jual ke publik. Nah, laporan yang berbeda tadi itu mengindikasikan bahwa laporan-laporan ini bisa tidak benar juga gitu, karena faktanya di lapangan ada aktivitas yang melanggar. Nah, si pembeli itu dapat menggunakan momentum ini untuk men-trigger agar supaya ada perbaikan secara keseluruhan terhadap si perusahaan itu yang tadi membangun citra baiknya, Ca. Jadi nggak ngeklaim aja. Bener. Gitu. Tapi sebenarnya juga ada tanggung jawab buat perusahaan yang mensuplai ini juga ya, buat kalau mereka bilang bisa hijau gitu. Atau bersih ya berarti bersih gitu, nggak cuma sekedar greenwashing belaka. Nah, ada nggak sih Bang contoh konkretnya gitu di Kalteng, situasi apa sih yang kejadian di Kalteng gitu ya, khususnya di konteks sawit ini? Oke, iya ada banyak sekali story sebenarnya ya. Kalau kita mau 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 buka satu-satu, tapi yang paling dekat aja setelah monitoring ke Kalimantan Tengah, aku bilang ke teman-teman, ini kemungkinan dalam mungkin 10, 15 atau 20 tahun akan datang, krisis ekologi yang lebih besar itu bakal bisa terjadi di Kalimantan ini. Apa yang udah aku bilang, kenapa aku bilang bisa lebih besar? Karena udah terjadi yang extraordinary juga. Itu di 2015, 2019 dan lain-lain itu, bahkan sebelumnya itu kebakaran dan mengakibatkan orang-orang di Kalimantan itu terdampak kabut asap luar biasa, dan itu bukan hanya berhari, berbulan-bulan orang terpapar kabut asap yang gak sehat di paru-paru mereka. Jadi itu berdampak buruk banget terhadap masyarakat di sana. Di Papua aktivitas ini juga mengakibatkan orang-orang di Papua itu kehilangan sumber-sumber pangan mereka dari aktivitas alih fungsi lahan untuk kelapa sawit ini. Jadi contoh-contohnya ini ada banyak banget gitu. Kita publik hanya mau untuk lebih aware aja sama situasi itu dan mulai sekarang memilih mengidentifikasi produk-produk yang kalian konsumsi. Jadi ini sebuah gerakan yang masif sekali sebenarnya secara global, gerakan konsumsi, dan itu terbuktikan, Cak, ketika
publik menghentikan pembelian produk-produk yang berhubungan dengan perang di Palestina dan Israel kan. Iya. Produk-produk yang diidentifikasi terhubung sama Israel itu kan dihentikan membeli dan Boykot gitu diboykot dan akhirnya beberapa perusahaan kan bangkrut kan, Cak. Nah itu mungkin banget dilakukan di dalam aspek penghormatan terhadap asasi manusia, dan itu di Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di mana orang-orang terdampak dari aktivitas buruk itu. Oke. Tapi emang beberapa faktanya produk-produk yang diboykot karena genocide di sana itu juga produk-produk olahan sawit. Olahan sawit juga benar sekali. Kayak coklat. Jangan salah loh, ternyata coklat atau sampo atau mungkin skincare yang biasa kalian pakai itu semua adalah olahan dari kelapa sawit. Jadi itu nggak cuma sekedar minyak kelapa sawit aja berarti ya Bang ya, tapi memang yang sehari-hari tuh kayaknya sawit tuh deket banget sebenarnya ke kita, tapi kita juga yang nggak sadar gitu ya kalau itu adalah produk olahan sawit. Kemarin tuh sempat juga ngelihat di YouTube-nya Tuk ya, ada My Chocolate is Killing People. Itu juga kurang lebih cerita soal itu ya. Iya, itu yang sudah kami share tahun lalu kan. Kematian satu orang warga di sana akibat peluru kepolisian, dan sudah ada hasil keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa memang warga meninggal akibat tembakan dari kepolisian. Dan itu pelanggaran hak asasi manusia yang benar-benar terjadi di era sekarang. Ada orang mati menuntut tanahnya dari perusahaan kelapa sawit, dan itu hubungannya dengan bagaimana satu grup besar ya, sudah tahu semua laporannya itu, ini berkaitan dengan perusahaan Best Agro Internasional gitu ya, yang yang berkonflik lama banget dengan perusahaan, dengan warga di Kalimantan Tengah. Jadi ada beberapa anak perusahaan dia, salah satunya namanya PT Hamparan Sawit Bangun Persada atau HMBP, yang warga duduki berbulan-bulan gitu, memprotes tanah mereka dikembalikan dan lain-lain, dan bangun plasma dan lain-lain lah ya. Akhirnya karena warga menduduki dan perusahaan gak beroperasi dengan baik, akhirnya aktivitas itu dibubarkan. Pendudukan tadi itu dibubarin oleh kepolisian, dan di dalam aksi pembubaran itulah kemudian terjadi penembakan terhadap warga dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kami sudah punya laporan juga atas itu, Cak. Kami udah sampaikan ke Komnas HAM, bisa dibaca juga di website Tuk, dan kita memproduksi film juga tuh, My Chocolate is Killing People tadi. Itu juga salah satu cerita film yang menggambarkan bagaimana publik itu bisa benar-benar menekan industri atau pasar untuk lebih aware terhadap produk-produk yang mereka hasilkan. Oke, jadi Gitu. Udah ada kawan kita gitulah ya yang jadi korban langsung ya dalam konflik sawit ini. Nah, terakhir nih Bang, karena kayaknya nggak berasa gitu ya ngobrolnya. Kira-kira apa pesan terakhir gitu ya untuk kita nih sebagai nasabah dan juga konsumen, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan sih ya, yang paling deket gitu ya, yang kira-kira paling mudah bisa kita lakukan. Iya, tadi kan sebenarnya kalau kita buat rangkumannya Cuta, sebagai publik kita tuh punya beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama tadi mau mengidentifikasi lebih dalam produk-produk yang kita konsumsi selama ini. Tadi karena sebenarnya itu possible. Benar banget. Sejauh ini kita cukup konsisten ya untuk boykot produk-produk yang berhasil. Israel ini. Benar banget, karena tadi kamu bilang kan bukan hanya dikonsumsi, tapi seluruh aktivitas keseharian kita itu gak lepas sama produk kelapa sawit. Jadi kenali produknya dari mana sumbernya, laporan semua tersedia, bisa cek di laporan-laporan Tuk. Yang kedua, terhadap industri pembiayaan. Kalian yang punya uang di bank, yang menabung di bank, mulai sekarang punya kemampuan tuh nekan. Katakanlah kalau kalian punya tabungan di BNI, lihat tuh laporan-laporan yang kami susun terkait dengan pembiayaan yang disalurkan oleh BNI, dan apakah perusahaan-perusahaan yang mereka biayai itu terlibat. Nah, itu laporan Tuk juga udah banyak banget tuh. Bisa dicek di banking
On biodiversity collapse. Iya, itu bisa dicek juga di situ. Terus bisa cek juga perusahaan-perusahaan kelapa sawitnya. Kami punya laporan Tycoon. Siapa aja sih perusahaan-perusahaan pemilik kelapa sawit ini. Jadi itu bisa dicek juga di situ yang mereka dapatkan keuntungan besar dari kehancuran hutan itu dan lain-lain. Terus yang terakhir mungkin tadi ya, ketika semuanya udah tahu proses itu, harus ada semacam upaya bersama, bisa menyuarakan lewat media sosial, bisa menyuarakan lewat secara langsung kepada membuat kelompok diskusinya atau apa saja, atau bisa mengontak TUK apa aksi yang bisa kita lakukan. Kami punya hashtag Know Your Bank yang bisa dipakai untuk bisa membangun suara bersama gitu ya. Kalau mau lebih interaktif, ya tentu bisa lebih kontak media sosial TUK Indonesia tentunya. Oke, berarti bisa langsung follow Instagram ataupun media sosial TUK Indonesia yang lainnya. @TUK Indonesia. Benar sekali. Kalau TikToknya apa ya? TUK.Indonesia, bisa langsung dicek aja di kolom search di TikTok. Dan kalau teman-teman mau langganan newsletter, jangan lupa juga subscribe di websitenya TUK Indonesia. Oke Bang Aris, gak berasa obrolan kita hari ini. Terima kasih, Ca. Semoga obrolan kita juga bisa membuka mata masyarakat dan teman-teman semua ya, bahwa ternyata produk yang kita gunakan sehari-hari juga berdampak kepada kehidupan orang lain ataupun mungkin kehidupan kita kelak gitu. Benar sekali. Terima kasih Bang Aris. Terima kasih, Ca. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kita harus tetap kritis, tetap peduli, dan harus terus menjaga bumi kita. Sampai jumpa. Terima kasih.